Halo peserta tutorial online Universitas Terbuka. Kita berjumpa di mata kuliah administrasi jaringan. Kali ini kita telah berada di penghujung kegiatan tutorial online kita. Kita sekarang telah masuk di sesi ke-8, di mana pada sesi ke-8 ini Anda nanti akan mempelajari mengenai pemeliharaan dan troubleshooting jaringan. Mengapa network maintenance atau pemeliharaan jaringan itu menjadi penting? Pemeliharaan jaringan ini penting karena akan memastikan bahwa jaringan Anda itu selalu siap untuk dipergunakan, siap untuk dioperasikan. Dengan mengikuti jadwal pemeliharaan jaringan yang sifatnya reguler, Anda bisa mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari, kemudian juga meminimalisir dampaknya apabila seandainya permasalahan itu muncul di jaringan Anda. Berikutnya, apa manfaatnya dari network maintenance? Yang pertama adalah meningkatkan uptime. Dengan mencegah munculnya masalah-masalah yang mungkin terjadi di kemudian hari, ini akan bisa membantu kita untuk meningkatkan uptime. Jadi jaringan itu akan selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Dengan demikian, produktivitas dari perusahaan atau dari sebuah organisasi itu akan meningkat, dan tentunya biaya-biaya akan turun, biaya operasional tidak perlu akan turun. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan performa. Dengan pemeliharaan yang reguler, ini akan bisa membantu kita untuk mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai masalah pada performa jaringan atau biasa disebut sebagai bottlenecks. Ya, diantaranya adalah misalnya transmisi data yang terhambat atau terjadinya kemacetan pada transmisi data dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi cost atau biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, dengan adanya network maintenance yang reguler ini, kita bisa mencegah kemungkinan masalah itu timbul di kemudian hari. Tentunya kalau kita bisa mencegah dia timbul di kemudian hari, kita bisa menekan biaya untuk perbaikan misalnya, atau misalnya terjadinya downtime atau jaringan yang tidak bisa dipergunakan untuk sementara waktu. Nah, tentunya ini berimbas kembali kepada yang poin pertama dan kedua tadi, bisa meningkatkan performa jaringan. Kemudian tentunya dengan demikian produktivitas dari organisasi atau dari perusahaan atau dari kantor akan meningkat, dan juga akan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu tadi. Kemudian poin keempat adalah enhance security atau memperbaiki keamanan. Dengan melakukan maintenance jaringan yang reguler ini tadi, kita secara tidak langsung juga melakukan identifikasi maupun memperbaiki kemungkinan adanya celah-celah keamanan atau security vulnerabilities yang ada di jaringan kita. Jadi kalau seandainya ada celah keamanan akan lebih awal terdeteksi sebelum terjadinya serangan ke jaringan kita. Berikutnya kita lihat apa yang perlu kita lakukan dalam kegiatan pemeliharaan jaringan. Yang pertama adalah memperbaharui software maupun firmware. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan performa dari jaringan kita maupun keamanan dari jaringan kita. Tentunya hal ini juga termasuk kepada kita mereplace atau mengganti atau memperbaharui perangkat-perangkat atau teknologi-teknologi yang sudah usang atau yang sudah ketinggalan dari sisi teknologi atau keterbaruan teknologinya sesegera mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melakukan pemindaian atau scanning terhadap jaringan kita dari yang namanya malware. Karena malware ini seperti virus, trojan, dan sebagainya, ini bisa mengakibatkan berbagai permasalahan, termasuk kepada kehilangannya data, sistem yang crash, sampai kepada jaringan yang lumpuh, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang tidak bisa ditentukan sampai berapa lama. Kemudian yang ketiga adalah melakukan backup terhadap data. Penting sekali untuk kita melakukan backup data secara reguler. Hari ini untuk memastikan apabila ternyata terjadi data yang hilang atau data yang loss, kita punya backupnya, kita punya cadangannya, kita punya salinannya, sehingga nanti bisa menggantikan data yang tadinya hilang atau rusak tadi. Kemudian poin keempat adalah melakukan monitoring terhadap potensi-potensi permasalahan pada jaringan. Kita bisa menggunakan network monitoring tools atau bisa dengan memeriksa perangkat-perangkat tersebut satu persatu secara reguler. Nah, berikutnya adalah poin kelima, yaitu memiliki sebuah rencana yang kita
harus ikuti apabila terjadi kelumpuhan pada jaringan atau network outage tadi. Jadi kita punya sebuah rencana mitigasi yang tepat yang bisa kita ikuti sesegera mungkin sehingga jaringan yang tadinya lumpuh itu bisa sesegera mungkin normal kembali. Itu adalah poin yang sangat penting di dalam pemeliharaan jaringan. Kemudian yang akan Anda pelajari juga di materi ke-8 atau di sesi ke-8 ini adalah tentang troubleshooting. Teknik-teknik troubleshooting ini akan sangat penting, akan sangat menentukan apabila terjadi permasalahan pada jaringan kita. Troubleshooting yang efektif ini akan sangat krusial untuk memastikan downtime yang minimal atau waktu downtime yang lebih pendek. Yang termasuk kepada teknik-teknik troubleshooting ini diantaranya adalah yang pertama adalah secara sistematis kita mengisolasi problem atau permasalahan pada jaringan. Kemudian yang kedua adalah memeriksa konektivitas jaringan. Kemudian yang ketiga menganalisa log atau pesan-pesan error yang muncul dari jaringan kita. Kemudian mengaktifkan atau mempergunakan perangkat-perangkat diagnostik untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana memecahkan permasalahan yang muncul tadi. Nah, itu adalah nanti Anda akan bahas lebih lengkapnya nanti di sesi ke-8 ini. Ada berbagai metode, ada berbagai cara untuk memastikan proses troubleshooting ini berjalan dengan efektif. Itu tadi hal-hal yang akan Anda pelajari di sesi ke-8. Kemudian karena ini adalah sesi terakhir di dalam kegiatan tutorial online mata kuliah administrasi jaringan ini, maka saya ingatkan kembali Anda untuk ikut aktif di dalam diskusi yang dibuka. Kemudian juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas 3 karena deadline-nya masih ada beberapa hari lagi ke depan. Kemudian juga jangan lupa untuk mempelajari kembali, yaitu materi inisiasi mulai dari sesi pertama sampai sesi ke-8. Kemudian disimak lagi, disaksikan lagi video-video pengayaan yang telah diberikan, kemudian membaca modul yang telah diberikan, modul MSIM 4316. Kemudian juga silakan dipelajari materi-materi dari sumber-sumber eksternal yang tentunya harus yang valid, yang baik sumbernya. Nah, di situ Anda pelajari lebih jauh supaya pemahaman Anda itu semakin kuat, semakin dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam video pada sesi ke-8 ini. Tetap semangat, tetap fokus. Semoga Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik di akhir kegiatan tutorial online mata kuliah administrasi jaringan ini. Salam.